Kita akan bicara soal perubahan angin politik bagi tokoh sekelas Prof. Amin Rais. Sebelumnya kita akan lihat tinjau buku kita, salah satu buku dalam edisi bahasa Inggris, The National Bestseller. Ini untuk second edition with answer to 10 question people ask, ya. Getting to yes, negotiating agreement without giving in. Ya, jadi buku-buku ini secara prinsip menyarankan give suggest for us, ya. If you want get yes, if you make a negotiation, you must get 3 yes and you will be success. Ya, jadi dalam bahasa yang sederhana saya mengatakan bahwa kalau Anda ingin sukses dalam negosiasi, dapatkan 3 yes, ya. Ketika Anda bisa atau kita mendapatkan 3 yes, maka orang akan berpihak kepada kita. Nah, berapa banyak yes yang didapatkan oleh Prof. Amin Rais? Saya kira ini menjadi sebuah misteri. Mungkin teman-teman pernah ingat pada suatu ketika Prof. Amin Rais pernah mencoba untuk menghubungi handphone atau ponsel Prabowo, tetapi kemudian tidak pernah dijawab, tidak pernah direspon oleh Prabowo waktu itu sebelum beliau menjadi seorang presiden terpilih, ya. Sehingga pada saat itu Prof. Amin Rais tidak mendapatkan the first yes-nya, ya, yes pertamanya. Jadi komunikasi dengan Prabowo, komunikasi itu, negosiasi itu hasilnya adalah no. Jadi tinggal 2 saja lagi. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa setelah Prabowo memenangkan, ya, kursi kepresidenan terpilih sebelum beliau dilantik, kita sebut saja demikian, beliau mencoba untuk menekan, ya, mencoba untuk memberikan pengaruh kepada Prabowo dengan pressure, mungkin mau harapannya barter untuk mendapatkan yes yang, ya, satu yes yang pertama, setelah yes yang pertama itu batal atau gagal, ya, dengan harapan ada bargaining position atau posisi tawar naik ketika misalkan mempressure Jokowi dan keluarganya dengan ancaman memenjarakan, mengakhiri, menghabisi karir dari keluarga atau terah Jokowi. Tapi kelihatannya yes itu pun akan tidak dapat, ya, tidak diberikan, ya, sehingga ada satu keputusan politik, ya, politik internal atau politik individual, ya, sebut saja seperti itu, untuk kemudian berharap ada satu yes, ya, yang terakhir, ya, yes yang terakhir itu ternyata Prof. Amin Rais kemudian melakukan orang bilang banting setir, bantung haluan, untuk kemudian mengabaikan persoalan Jokowi, persoalan Prabowo dan juga Gibran, dan mulai mencoba untuk menatap Jakarta dengan memberikan bantuan atau support kepada Pramono untuk menjadi the next gubernur, ya. Jadi kelihatannya energi Prof. Amin Rais itu terlihat dari postingan-postingan di akun YouTube beliau yang mulai berjarak harinya dan sudah kehilangan kosakata atau diksi dalam rangka untuk menyerang Prabowo dan Jokowi beserta terahnya, karena kelihatannya dibentengi dengan tembok api, ya, firewall, ya, yang susah untuk ditembus walaupun dibakar, ya, bagaimanapun, ya, di target dengan bagaimanapun strateginya, kelihatannya itu akan ambruk, ya. Orang bilang membentur tembok, ya, sehingga mesti banting setir. Ini kelihatannya seperti itu, memberikan dukungan kepada Pramono Anung bersama dengan Rano Karno untuk bisa ini. Siapa tahu di sana ada bargaining position yang baik dan sebagainya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itu jauh lebih baik, ya. Itu jauh lebih baik daripada kemudian harus menghabisi hari-hari yang sebenarnya menawarkan ruang kehidupan yang sangat baik, yang menjanjikan bagi seorang Amin Rais sebenarnya untuk menjadi tokoh, ya, yang kita bisa pelajari tentang segala sesuatu yang baik dari diri beliau, ya. Nah, karena itu mudah-mudahan beliau konsisten dengan sikap angin perubahan itu untuk bergeser pada sebuah realitas yang mungkin masih bisa dijangkau oleh kompetensi, kapasitas, ya, kecerdasan beliau sebagai seorang guru besar untuk bisa satu batera bersama dengan Pramono Anung dan Partai Demokrasi Indonesia
perjuangan, ya tentu silakan saja, tidak ada orang yang kemudian harus dihambat dalam konteks untuk memberikan dukungan. Tapi kita lihat apakah ini konsisten dan tidak kembali kemudian merecoki persoalan Prabowo dan Gibran, ya, karena ada agenda tanggal 14, ada agenda setelah itu. Kita akan lihat dinamika yang berkembang dalam panggung politik di Indonesia. Tetapi sekali lagi kita perlu melihat dan mewaspadai bersama-sama bahwa demokrasi yang kita bangun di Indonesia adalah demokrasi yang beradab, ya, demokrasi yang sebenarnya tidak menyerang ya personalitas, menyerang keluarga, karena kalau itu terjadi dan kita berikan ruang dan tempat, sebenarnya sign quote kita sedang menghabisi negeri ini sendiri, ya, karena basis dari kehidupan bangsa dan negara kita ini, basis yang perdananya tradisionalnya adalah basis domestik, ya, atau rumah tangga. Nah, ketika kita lihat bahwa dalam ruang-ruang politik tidak ada penghargaan terkait dengan ruang domestik yang satu ini yang disebut dengan family, maka kita tahu bersama bahwa kita perlu memberikan respon itu secara sign quote keras dalam rangka untuk mengatakan bahwa tidak ada ruang di negara ini, tidak ada ruang di republik ini untuk para pembenci-pembenci yang mengenyampingkan tentang nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kekeluargaan, ya. Karena itu Jokowi dalam konteks bernegara dan dalam konteks domestiknya perlu diadvokasi, bukan karena kita pendukung, tetapi karena kita menganggap bahwa konsensus kepublikan kita memang mengharuskan kita untuk memberikan proteksi kepada siapa saja, termasuk pada keluarga Pak Jokowi, untuk bisa hidup, ya, menikmati masa tua, menikmati kehidupan bersama dengan keluarga di republik ini. Dan Prabowo tentu bertanggung jawab ke depan untuk memastikan bahwa Jokowi dan keluarga, bahkan dengan seluruh mereka-mereka yang mengkritik beliau, tetap nyaman dalam menyampaikan suara-suara atau opini-opini mereka. Sambil tentu kita akan membangun komunikasi untuk bisa saling mengerti apa yang kita inginkan bersama dalam satu kerangka pikir cita-cita membangun Indonesia yang jauh lebih baik lagi, yang bisa membagikan kesejahteraan itu real kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga ruang-ruang komunikasi, diskusi, negosiasi itu perlu untuk dibangun, ya. So, get 3 years for negotiation.